Shalom. Selamat pagi adik-adik yang berada di rumah. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu SPA GKI Yerusalem. Bertemu dengan Kak Felin, Kak Yoska, Kak Yoga. Oke adik-adik yang berada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Duduk yang manis. Kita angkat pujian kita dengan judul Di Kepak-kepakan Tanganku. Adik-adik bisa berdiri ya. Ikutin gaya kakaknya ya. Dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Yoska. Baik, terima kasih Kak Felin. Nah, adik-adik semua, Kakak mau ajak adik-adik untuk mengawali ibadah hari ini dengan berdoa. Kakak mau lihat tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat beribadah kembali. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih Kakak Yoska. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita angkat pujian kita lagi dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya
Bisa duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Indah. Selamat menonton. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indah. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa dalam doa dulu ya. Nanti Kak Indah yang pimpin. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat pagi. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami pada hari ini bisa berkumpul kembali walaupun secara ibadah online. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di sisi kami ya Bapak. Tolong berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang ingin mendengarkan firman Tuhan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jadi kita hari ini akan membawakan dengan tema tetap percaya kepada Allah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nonton video berikut ini. Ujian besar bagi Abraham. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Hmm? 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan.
karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita tonton tadi juga ada di dalam Alkitab. Kita bisa melihat di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Kita baca sama-sama ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakarannya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung itu Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki mahkota kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Gimana adik-adik? Pasti adik-adik sudah menonton firman Tuhan tadi dan membaca firman Tuhan yang kita bacakan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Abraham adalah anak Tuhan yang mempercayai Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Karena kita juga tahu Abraham menunggu anaknya selama 100 tahun lamanya, Sarah menunggu anaknya 90 tahun lamanya. Itu lama sekali sehingga mereka bisa mendapatkan anak.
Tapi ketika mereka sudah mendapatkan anak yang sudah diberi nama Ishak yang mereka sayangi, Tuhan meminta anak itu untuk dipersembahkan kepada dia. Sebagai orang tua pasti Abraham sedih, itu anak yang sudah ia nanti-nantikan tapi harus dikorbankan. Tapi Abraham tetap menurut kepada Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang dikasihinya. Ketika Abraham ingin mengorbankan anaknya ke atas batu, tiba-tiba Tuhan ngomong, Abraham tidak usah tidak perlu untuk mengorbankan anakmu, karena saya hanya menguji kepercayaanmu. Silahkan kamu mengorbankan domba jantan yang sudah saya sediakan di belakangmu. Itu saja yang perlu kamu korbankan kepada saya, tidak perlu anakmu. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menguji Abraham. Tuhan Yesus tahu kalau Abraham sangat mengasihi Ishak, tapi Tuhan mau ia lebih dikasih. Abraham itu harus mengasihi Tuhan dulu baru Ishak. Jadi jangan lebih besar kasih sayangnya itu kepada Ishak baru kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengetes Abraham, apakah kasih sayang Abraham itu lebih besar ke Tuhan Yesus atau ke Ishak. Ternyata si Abraham lebih mengasihi Tuhan sehingga ia menuruti apa yang Tuhan inginkan untuk mengorbankan anaknya. Dan Abraham percaya kepada Tuhan kalau rencana kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita, anak-anaknya, dan termasuk Abraham, sehingga ia memberikan anaknya dengan sukarela. Nah, di situ juga kita bisa belajar dari Abraham untuk selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita apapun yang Tuhan inginkan. Contohnya misalnya ayah dan ibu kita menyuruh kita untuk tidur siang. Pasti adik-adik sering disuruh tidur siang kan, terus kita nggak mau pasti. Nah, pasti orang tuanya adik-adik pasti bilang, ayo tidur siang supaya nanti malam bisa ngerjain PR, ngerjain tugas. Terus itu kan tujuannya baik, tujuannya baik agar kita bisa mengerjakan tugas, biar kita bisa dapat nilai bagus, terus dapat ranking 1 gitu kan. Tapi kalau kita nurut, kita pasti dapat nilai yang bagus. Tapi kebanyakan dari kita pasti gak mau tidur siang, karena maunya main-main aja. Dan ketika kita mau main-main aja, pas sudah malam, kita lupa kita ada PR, terus kita tidur. Lupa deh ngerjain PR-nya. Terus pas besok ke sekolah, kita gak ngerjain PR dan dapat nilai 0. Nah, dari situ sebenarnya kita tuh harus percaya kepada orang tua kita kalau pasti mereka nyuruh kita tidur siang itu supaya kita bisa ngerjain PR, dan itu pasti baik kan untuk kita. Nah, apa yang orang tua kita kasih tahu ke kita itu pasti itu yang terbaik untuk kita, jangan ngelawan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan bilang jangan membunuh, jangan menghina, jangan mencuri. Itu tuh semua larangan Tuhan Yesus, dan kita harus percaya sama apa yang Tuhan katakan sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang dikasihinya, menurut kepadanya dan menyenangkan hati Tuhan. Sampai sini dulu firman kita. Semoga firman ini bisa menjadi berkat buat adik-adik yang mendengarkan dan buat Kak Indah juga yang memberitakannya. Untuk menutup doa firman ini, mari kita berdoa. Mari Kak Indah yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami dan membantu kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong bantu kami ya Bapak, agar kami bisa seperti Abraham ya Bapak, yang sangat mempercayai Tuhan Yesus ya Bapak, sangat mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan menjalankan di kehidupan sehari-hari. Kami juga ingin ya Bapak seperti Abraham, agar kami bisa patuh dan nurut kepada Engkau, kepada orang tua kami juga ya Bapak, agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Kami serahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik yang berada di rumah, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Indah. Terima kasih ya Kak Indah. Sekarang kita akan memasuki persembahan kita. Silakan Kak Yoska untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih Kak Pelin. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami saat ini. Kami ingin membagi sebagian daripada berkat-Mu itu kepada gereja. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Yoska. Sekarang sementara persembahan dikumpulkan, silakan adik-adik yang berada di rumah siapkan dulu persembahannya ya. Nah, sementara persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita dengan judul Bawa Persembahan. Baiklah adik-adik, kita berada di penghujung ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita ini dengan doa yang dibawakan oleh Kak Yoska. Baik adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah sampai di penghujung ibadah kami. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari awal hingga berakhir ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tetaplah sertai kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan ini kami memohon agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan kepada keluarga besar SPL GKI Yerusalem, mulai dari orang tua murid, kami semua anak-anak Tuhan, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Dan kiranya Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari hal-hal buruk yang ada di luar sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kembali kami berterima kasih atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Yoska. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita dengan judul Yesus itulah satu-satunya.